Dengar nih Pak, melalui sosmed katanya kantor-kantor pajak se-Kanwil DJP Banten ini punya satu saluran khusus ya Pak yang sudah standarisasi. Apa itu Pak? Boleh cerita Pak? Kayaknya inovasi nih untuk Kanwil DJP Banten. Ini kayak lebih cepat, menyampaikan akan lebih nyaman lagi. Makin cepat dilaporkan ya makin nyaman lah. Petugas pajak itu sekarang muda-muda, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Makanya nyesel kalau nggak pernah main ke kantor pajak ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan pajak semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Pandemi COVID-19 telah membuat banyak orang menyaksikan kelanjutan reformasi perpajakan. Namun faktanya, pandemi dan kebijakan pembatasan sosial berskala besar tidak menyurutkan langkah reformasi di Direktorat Jenderal Pajak. Banyak kebijakan digulirkan dalam kondisi pandemi, yang utamanya adalah dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik lagi bagi masyarakat wajib pajak. Salah satu upaya yang DJP lakukan adalah melakukan edukasi kepada masyarakat dengan tak henti-henti dan memaksimalkan potensi publikasi dan edukasi melalui berbagai media. Kawan pajak saat ini kembali menyaksikan podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten, tempat kawan pajak curhat, dialog, dan sharing dengan mengupas tuntas semua informasi kekinian tentang perpajakan, termasuk peraturan-peraturan perpajakan terbaru bersama para pakar dari Kanwil DJP Banten, serta para tokoh dan stakeholders Kanwil DJP Banten. Pandemi sudah berlangsung hampir 1 tahun lamanya. Kini kita sudah mulai terbiasa melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Kantor-kantor pelayanan pajak sudah mulai membuka pelayanannya walaupun dengan skala terbatas dan semua pertemuan yang dilakukan berdasarkan perjanjian. Bersama-sama kawan pajak semua, mari kita tingkatkan semangat bangkit pasca pandemi yang salah satunya dengan mendengar dan menyaksikan podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten. Kembali bersama saya, Ida Laila, host podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten, yang juga bertugas di bidang P2 Humas Kanwil DJP Banten. Pada episode kali ini, podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten menghadirkan seorang bapak yang kalau kita lihat dari namanya, kita bisa langsung menebak dari mana beliau berasal. Inilah Bapak Sahat Dame Sitomorang. Apa kabar Pak Sahat? Baik. Pak Sahat ini jawarannya Kanwil DJP Banten nih untuk P2 Humas. Lahir di Medan 1 September 1964. Sudah bertugas lama ya Pak Sahat di DJP ya Pak? Ya, udah lama juga lah ya. Lama juga. Sejak tahun berapa Pak gabung dengan DJP Pak? DJP tahun 89. Wow, sudah lama sekali kawan pajak semua. Beliau sudah banyak mengenyam asam garam dunia perpajakan. Sekarang sudah tahun 2021. Beda nggak sih Pak DJP dulu sama DJP sekarang Pak? Ya, bisa dikatakan ya sangat berbeda ya. Apalagi sudah berapa kali terjadi reformasi ya. Oh ya. Reformasi birokrasi yang waktu tahun kita di DJP itu 2002 terjadi perubahan. 2000 mulai 2002 sudah ada perubahan waktu itu ya. Dengan adanya LTO. LTO, betul Pak. Kantor LTO, Last Taxpayer Office, itu sangat luar biasa juga perubahannya karena berubah mindset, cara berpikir, cara untuk berbisnis lah. Bisnis pajak ini apa sebenarnya yang dilakukan, cara melayani juga berubah ya kan. Mindset nggak cuma WP tapi pegawai juga mindsetnya berubah ya Pak ya pada saat itu. Karena memang itu mengajak kita untuk lebih terbuka ya. Transparansi di dalam semua sistem perpajakan, lebih cepat pelayanannya, aturannya semakin jelas, ya itu sangat membantu sebenarnya di dunia bisnis. Wah, berarti sekarang DJP sudah lebih baik ya Pak ya dari dulu gitu ya Pak? Lebih baik ya. Kondisi apa saja nih Pak perubahan-perubahan yang sangat terasa gitu Pak? Baik untuk pegawai sendiri maupun untuk masyarakat, apakah dari segi teknologi, apakah dari segi pelayanan tadi Bapak sampaikan? Pelayanan lah terutama. Pelayanan ya Pak ya. Karena memang kuncinya di DJP kan itu adalah pelayanan. Baru nanti terakhir ya kalau pelayanan
penegakan hukum lah terakhir. Tujuannya kan sebenarnya untuk supaya wajib pajak sadar pajak ya, sadar dan peduli pajak. Jadi, bagaimana caranya supaya wajib pajak itu sadar? Masyarakat mungkin ya Pak ya? Masyarakat. Apalagi kemudian ada perkembangan teknologi yang membantu untuk ke arah itu lebih bagus sekali kan. Perubahannya memang drastis lah di hari-hari tahun-tahun terakhir ya. Karena kondisi pandemi ya Pak ya. Ya betul, kawan pajak semua, DJP memang berbenah, betul-betul berbenah, terutama di 1 tahun terakhir ini karena kondisi pandemi semuanya harus serba elektronik ya Pak ya. Masyarakat dipaksa untuk belajar ya Pak ya, untuk mau mengerti aplikasi-aplikasi baru yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang tentunya untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya ya Pak. Nah, sekarang Bapak bergabung di skuadnya Kanwil DJP Banten sejak tahun 2019 ya Pak ya? Menjadi Kabid P2 Humas. Nah, P2 Humas ini apa sih Pak perannya sebetulnya? Nah, ini P2 Humas sebenarnya ya termasuk bidang yang ya menarik lah harusnya ya. Karena sifatnya kan keluar dia ya. Keluar, tapi menyangkut juga pelayanan. Pelayanan, penyuluhan, kerjasama dan kehumasan. Nah, ini sebenarnya potret kita keluar, potret DJP itu terutama Kanwil Banten ya ada di P2 Humas sebenarnya. Iya Pak ya. Ada apa aja Pak tadi? Pelayanan, penyuluhan dan kehumasan. Jadi P2-nya ini adalah singkatan dari pelayanan, penyuluhan dan kehumasan. Berarti ini 3 fungsi ini Bapak yang menjadi leadernya ya Pak ya untuk Kanwil DJP Banten. Selama ini Pak, pengalaman Bapak untuk terkait 3 hal tadi, pelayanan, penyuluhan dan kehumasan di Provinsi Banten ini seperti apa Pak kondisinya Pak? Ya kalau pelayanan saya rasa hampir semua kantor pelayanan pajak lah ya. Itu sangat terasa. Justru bagaimana mereka bisa mengembangkan pelayanannya secara lebih baik lagi, terutama terhadap wajib pajak, karena bagaimanapun mereka lah frontlinernya sebenarnya, frontliner di dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak itu akan melihat dulu pelayanan di kantor pajak ini gimana, seperti apa gitu Pak ya. Kalau mereka puas, mereka akan memberi respon yang lebih baik. Kalau nggak puas tuh Pak, komplain, membuat pengaduan. Pernah dikomplain nggak Pak? Ya mungkin ya ada juga pengaduan disampaikan, gitu. Tapi kita menjadi otokritik kita lah sebagai pegawai direktur. Terbuka kita Pak ya dengan pengaduan, kritikan, saran ya Pak. Kita terbuka dan kita kasih juga salurannya. Oke, salurannya di mana itu Pak? Boleh supaya kawan pajak semua ada yang tahu. Lewat website pajaknya ya, 1.500-200 ya. Nanti di tiap KPP juga ada saluran pengaduannya ada. Kalau mau komen ada, mau saran ada, gitu. Semua. Jadi kita terbuka untuk dikritik. Nah, dan kalau memang puas atas pelayanan di perpajakan juga tolong disampaikan juga ke orang lain. Nah, gitu. Kawan pajak nih pengalamannya Pak ya, pengalaman dilayani oleh teman-teman dari kantor-kantor pelayanan pajak yang ada di Provinsi Banten ini, boleh kawan pajak memberikan kritik, saran atau bahkan testimoni ya Pak ya atas pelayanan. Kalau ternyata pelayanan wah bagus banget nih pelayanan dari KPP Serang misalnya. Nah, kawan pajak boleh tuh di media sosialnya di-mention lah kita bahwa kita sudah memberikan pelayanan terbaik. Insya Allah ini akan memberikan dampak positif ya Pak ya kepada masyarakat. Sehingga masyarakat nggak takut lagi Pak. Dulu masyarakat takut katanya Pak ke kantor pajak. Gimana tuh Pak? Anggap kantor pajak itu momok ya. Iya. Kalau sekarang nggak lagi ya Pak ya katanya. Justru kadang-kadang wajib pajak jadi terlanjur ini. Mungkin ngapain ke kantor pajak lagi. Padahal kalau sekarang gimana Pak? Udah bisa lewat sosmed sekarang kan lebih gampang lagi kan. Nah, dengar-dengar nih Pak, melalui sosmed katanya kantor-kantor pajak sekanwil DJP Banten ini punya satu saluran khusus ya Pak yang sudah standarisasi. Apa itu Pak? Boleh cerita Pak? Kayaknya inovasi nih untuk kanwil DJP Banten. Sebenarnya sejak tahun lalu ya, waktu di masa-masa pandemi kita menyarankan ke teman-teman di KPP, kantor pelayanan pajak, supaya punya sistem chat ya, chat WA ya, yang biasanya sangat familiar di lingkungan ya anak muda atau siapa aja lah yang sangat bisa memanfaatkan itu. Jadi dengan call awalnya dengan halo ya, halo
Halo KPP mana gitu ya Iya. Pak ya. Oke. Jadi semua KPP di Kanwil DJP Banten sudah punya layanan punya ini ya Pak. Ini layanan apa yang bisa diberikan dari layanan itu Pak? Mungkin kawan pajak masih ada yang belum tahu. Nah, itu bisa menyampaikan masuk ke melakukan itu, memberikan chat di WA-nya kalau pelayanan apa yang mau diinginkan. Misalnya NPWP, mendaftarkan minta untuk NPWP baru. Nah, Ya. di situ Ada diketik penjelasannya aja, di ada situ ya Pak ya. penjelasannya nanti syarat-syaratnya apa. Oh, oke. Sehingga bisa disampaikan secara elektronik juga untuk dapatkan pelayanan. Luar biasa kawan pajak semua, ternyata Pak Sahat Dame Situmorang ini sebagai Kabid P2 Humas Kanwil DJP Banten telah membuat suatu inovasi agar semua KPP di lingkungan Kanwil DJP Banten punya satu layanan chat yang standar, namanya Halo KPP. Mudah-mudahan nanti kawan pajak ada kesempatan boleh dicoba, bisa di browsing ya Pak ya, nomor-nomor Bisa. itu sudah kita publish. Boleh nanti kawan-kawan pajak semua bisa mencoba seperti apa sih pelayanan yang diberikan oleh Halo KPP tersebut. Itu tadi Pak Sahat sudah menjelaskan mengenai layanan yang diberikan dan merupakan inovasi dari Kanwil DJP Banten yang tumbuh karena adanya kondisi pandemi ya Pak ya, tahun 2020 kemarin. Penyuluhan perpajakan ini memang agak unik ya di kita, karena wajib pajak itu lebih tertarik dengan temu muka. Biasanya Pengen kayak langsung gitu. ketemu gitu sama petugasnya gitu, pengen lihat Tugasnya langsung. bisa dilihat gitu kan, mana tahu cakep-cakep ini. Memang Pak petugas pajak itu Cantik. sekarang muda-muda, Nah, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Makanya nyesel kalau nggak pernah main ke kantor pajak ya Pak. Iya. Jadi memang satu-satu penghalang ya, karena masa pandemi temu muka ini ya kita dikurangi. Kurangi ya. Kurangi sekali. Jadi sekarang kita lebih banyak memperbanyak kelas pajak lewat Zoom atau lewat media-media lain yang bisa berinteraksi, walaupun mungkin nggak memuaskan wajib pajak lah dalam hal ini, terutama kalau SPT ya, pengisian SPT biasanya orang berbondong-bondong datang ke kantor pajak minta dilayani. Nah sekarang lebih mungkin wajib pajak agar lebih mandiri lagi nih. Iya, harus mandiri nih wajib pajak semua kawan SPT, pajak. melalui e-filing kan. Mencari informasi secara mandiri ya Pak ya. Sebenarnya informasi yang disediakan oleh DJP sendiri sudah cukup Pak untuk misalnya nih, untuk yang paling dekat nih waktunya adalah pengisian SPT tahunan. Iya. Sebenarnya cara ini kan e-filing juga udah makin banyak ya yang mengikuti ya. Iya, iya. Setiap tahun terjadi peningkatan jumlah yang menggunakan e-filing ini. Dan saya rasa ini satu cara yang luar biasa. Jadi di mana saja, kapan saja bisa menyampaikan SPT-nya. Jadi nggak ada terhalang oleh waktu, nggak perlu datang ke kantor pajak, ya. Tapi dari rumah juga tengah malam juga masih bisa. Betul Pak. Ya. Itu sangat membantu sekali sebenarnya untuk teman-teman wajib pajak. Untuk melaporkan SPT tahunnya. SPT tahunan. Nah, ada tagline-nya kan tuh Pak ya, e-filing itu lebih awal, lebih nyaman. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Bapak kepada kawan pajak semua nih untuk pelaporan SPT tahunannya, silakan. Ya, lebih awal, lebih nyaman ya, karena memang biasanya kalau untuk orang pribadi itu laporannya kan terakhir tanggal 31 Maret. Ya, 31 Maret ya kawan pajak. Jangan mendekati hari-hari akhir Maret. Biasanya akan banyak injury time ya. yang menyampaikan laporan lewat e-filing. Kadang-kadang untuk masuk ke sistemnya, kadang-kadang websitenya juga mungkin agak lebih susah ya, karena terjadi banyak sekali ya. Makanya merubah mindset wajib pajak supaya lebih cepat menyampaikan, akan lebih nyaman lagi. Makin cepat dilaporkan ya makin nyaman lah. Iya. Ya kan? Betul. Nah, kita underline nih apa yang Bapak sampaikan barusan. Ayo laporkan SPT tahunannya lebih cepat, karena lebih cepat melaporkannya akan lebih nyaman gitu ya Pak ya. Lebih awal, lebih nyaman. Demikian bincang santai kita pada podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten pada hari ini. Terima kasih atas kesediaan Pak Sahat untuk sharing dan dialog-dialog serunya. Terima kasih sudah berbagi cerita dan masukan-masukan yang keren buat DJP. Terima kasih juga untuk semua kawan pajak yang telah mendengar dan menyaksikan podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten. Untuk obrolan seru serta tips-tips perpajakan lainnya, atau jika kawan pajak masih ingin menghubungi kami, silahkan berkunjung ke media sosial Kanwil DJP Banten di @pajakdjpbanten.
Terima kasih Pak Sahat sudah mau hadir di podcastnya Kanwil DJP Banten. Ini namanya podcastnya Kata Lo Gue. Kata Lo Gue artinya kata lo gue seperti apa ya. Jadi kita ingin mendapatkan masukan dari kawan-kawan pajak semua. Ya? Iya, siapa aja boleh ngasih masukan. Oh, DJP mesti begini, mesti begitu. Kita terbuka ya kita Pak ya. Terbuka sekali untuk itu. Terbuka sekali. Saya Ida Laila, host podcast Kata Lo Gue Kanwil DJP Banten, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih Pak Sahat dan kawan pajak semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJP luar biasa.